Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Pak Basuki Wijaya. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang potensi produk jasa di daerah ya. Jadi kita akan bersama-sama memahami lebih lanjut tentang materi ini. Ya, kita tahu di suatu wilayah itu ada wilayah kerja ya. Jadi suatu daerah itu dibagi-bagi sesuai dengan wilayah-wilayah yang dibagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi wilayah suatu daerah ada yang untuk wilayah industri, wilayah perdagangan, wilayah permukiman, wilayah pariwisata, wilayah pertanian, wilayah pertambangan, wilayah kehutanan, dan wilayah pendidikan. Nah, di semua wilayah itu potensi penduduk atau jumlah penduduknya semakin lama terus-menerus bertambah ya, sehingga membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, aliran produk dan penduduk yang ada di suatu wilayah itu menciptakan peluang usaha jasa. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, semakin maju, sehingga menyebabkan sumber daya manusia atau SDM yang menjalankan usaha jasa itu perlu ditingkatkan kompetensinya atau keahliannya. Potensi sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia ini juga kita harapkan bisa memberikan nilai tambah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi misalnya bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam itu bisa dengan membuat industri pengawetan, bisa membuat pengolah hasil pertanian, bisa mengembangkan infrastruktur, bisa mengembangkan pariwisata dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Nah, usaha jasa profesi yang kita lihat sehari-hari di masyarakat ini banyak yang terdiri dari pendidikan non-formal ya. Jadi pelaku usaha ataupun pegawainya itu mereka tidak sesuai dengan bidang atau ilmunya. Misalkan Dokter Tirta yang terkenal di internet itu malah membuka usaha cuci sepatu ya, tidak sesuai dengan bidang ilmunya di bidang kedokteran seperti itu. Contoh produk jasa ini bisa dilihat di halaman 60 buku paket prakarya dan kewirausahaan. Jadi itu tentang produk jasa, ada jasa laundry dan pembuatan video. Wilayah-wilayah untuk perkembangan jasa profesi kalau kita lihat dari wilayahnya, yang pertama ada wilayah industri. Nah, yang di industri ini banyak berdiri pabrik-pabrik ya. Yang tinggal di situ biasa ngekos yaitu para karyawan pabrik atau pekerja ya. Pekerja di pabrik itu sebagian besar waktunya untuk bekerja ya. Apalagi kalau bila ada lemburan, jadi standarnya untuk waktu kerja itu 8 jam kerja. Kemudian selebihnya ada lemburan ya. Nah, pabrik-pabrik atau industri-industri besar itu biasa juga beroperasi 24 jam sehari ya, karena kalau mematikan mesin di pabrik tersebut lalu menyalakannya lagi itu membutuhkan daya listrik yang besar sehingga tidak efisien. Nah, jadi biasa ada 3 shift di pabrik itu. Nah, ada yang dari jam 8 sampai jam 16 atau jam 4, lalu jam 4 sore sampai jam sekitar jam 1, lalu dari jam 1 sampai jam 8 pagi ya, seperti itu. Jadi pabrik dibagi menjadi 3 shift. Jadi pekerja di sana yang tinggal di sana biasa ngekos
sangat membutuhkan jasa laundry atau cuci pakaian, kemudian jasa catering. Jadi kalau di pabrik-pabrik misalkan di wilayah Tangerang dan Jakarta itu diberi makan siang biasa. Nah, makan siangnya disediakan oleh catering. Lalu jasa penitipan anak, anak-anak karyawan pabrik karena orang tuanya bekerja membutuhkan jasa penitipan anak. Kemudian ada jasa antar barang, nah itu untuk memenuhi dari barang-barang produksi dari pabrik tersebut kan harus kita kirim ya ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah, ke toko-toko, membutuhkan jasa pengantaran barang. Kemudian ada jasa cuci kendaraan. Nah, cuci kendaraan misalkan truk atau mobil atau sepeda motor dari karyawannya itu karena mereka jam kerjanya tinggi tidak sempat mencuci kendaraan. Kemudian ada jasa pembuatan batako. Jadi jasa pembuatan batako ini kalau pabrik itu ingin membuat gudang atau memperluas area pabriknya itu menggunakan batako ya yang lebih mudah dibuat daripada batu bata. Kalau batu bata membutuhkan lebih banyak, kalau batako cukup sedikit. Kemudian wilayah selanjutnya ada wilayah perdagangan. Nah, di wilayah perdagangan ini banyak aliran barang dan jasa, hingga cocok untuk dibuat jasa paket pengiriman baik domestik maupun ekspor impor ya. Nah, wilayah perdagangan misalkan di sekitar bandara, sekitar pelabuhan seperti itu. Kemudian ada jasa transportasi, biasa menggunakan armada truk. Kemudian jasa keamanan seperti satpam itu ya. Lalu ada jasa pemeliharaan gedung. Gudang-gudang itu kan memerlukan pemeliharaan berkala ya, dari kelistrikannya. Kemudian ke gudang makanan ya dari pendinginannya ya. Kemudian juga dari karat. Biasa pintu gudang itu kan dari besi ya, besi atau baja. Lalu ada jasa sewa ruko. Nah, sewa ruko ini untuk perusahaan-perusahaan biasa di area perdagangan itu ada perusahaan-perusahaan cabang dari yang sering melakukan ekspor impor. Kemudian ada juga jasa pergudangan. Jadi ada barang yang datang, disimpan di gudang dulu sebelum truk ekspedisinya ada seperti itu. Begitu juga dengan yang mau mengirim barang, dinapkan dulu di gudang untuk dicek oleh bea cukai biasanya. Kemudian selanjutnya ada wilayah permukiman. Nah, wilayah permukiman ini cocok untuk dikembangkan jasa penyedia makanan atau restoran. Jadi sekitar perkampungan, sekitar perumahan, sekitar desa itu banyak masyarakat yang membutuhkan makan, cocok untuk makanan dan restoran. Kemudian ada jasa perawatan taman. Jadi perawatan taman ini misalkan mencabuti rumput liar, menata taman, merawat taman gitu ya. Kan sekarang orang makin sibuk jadi makin tidak punya waktu, atau ada juga orang yang malas merawat halamannya, bisa menggunakan jasa ini. Kemudian ada jasa hiburan seperti bioskop, seperti kafe, seperti tempat karaoke, seperti tempat bermain futsal, seperti rental PS misalnya kan, seperti itu. Kemudian jasa servis AC. Nah, sekarang ini kan udara makin panas, banyak rumah-rumah yang sudah menggunakan AC ya. Dan AC itu setelah digunakan beberapa tahun memerlukan perawatan. Jadi misalkan freonnya berkurang atau ada kebocoran atau ada masalah seperti itu. Kemudian jasa pengeboran sumur. Nah, seperti sekarang ini di musim kemarau ada sumur yang sudah kering ya, maka memerlukan jasa pengeboran sumur untuk memperdalam sumurnya lagi. Atau kalau tidak, air sumurnya sudah keruh sehingga perlu dikuras, itu bisa juga menggunakan jasa pengeboran sumur ini. Biasa juga menerima kuras ya, ataupun membangun sumur baru juga bisa kalau sumurnya sudah kering.
Kemudian jasa salon. Nah, salon ini juga kan untuk para remaja putri, para ibu-ibu membutuhkan salon ya. Apalagi kalau mau kondangan, mau rias, atau mau wisuda seperti itu. Dia ada jasa jahit pakaian. Jahit pakaian juga selalu dibutuhkan ya, untuk membuat seragam, untuk membuat baju pesta, baju kondangan, untuk menjahit misalkan tas juga, seperti itu. Kemudian jasa bengkel las. Bengkel las ini untuk membuat pagar dari rumah, untuk membuat tralis, ya, untuk membuat hiasan-hiasan di pagar itu untuk pengamanan seperti itu. Kemudian jasa instalasi listrik. Di rumah itu terkadang listriknya mengalami gangguan, ataupun kita ingin menambah daya atau menambah instalasi, misalkan jalur kabel baru seperti itu. Kemudian jasa potong rambut, ini untuk para lelaki, bapak-bapak, mas-mas, membutuhkan jasa potong rambut untuk memotong rambutnya. Kemudian untuk wilayah ya selanjutnya yaitu wilayah wisata ya, wilayah pariwisata. Nah, itu bisa cocok untuk jasa pembuatan souvenir, jasa kerajinan. Di tempat wisata kita banyak menemukan ya perajin souvenir. Kemudian jasa kafe, tempat wisata kan wisatawan ya banyak yang haus, butuh makan, butuh minum. Kemudian jasa pelayanan hotel. Hotel-hotel juga banyak di tempat wisata untuk menginap wisatawan. Lalu jasa pemandu wisata. Jadi pemandu wisata terutama di tempat-tempat bersejarah ya, bisa menjelaskan sejarahnya, asal muasal dari museum ini atau situs ini seperti apa. Kemudian jasa pelatihan bahasa, untuk melatih para pemandu wisata ya, bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis, Jepang, Mandarin. Tergantung tempat itu banyak wisatawannya dari mana. Misalkan Kelenteng Sampokong, di sana cocok jasa pelatihan bahasa Mandarin seperti itu. Kemudian ada jasa pembuatan tenun dan batik. Ini di tempat-tempat wisata yang sentra atau terkenal dengan batiknya ya, seperti Jogja, Solo, Pekalongan gitu, cocok ada jasa pembuatan tenun dan batik. Kemudian juga ada jasa fotografi. Jadi di tempat wisata banyak fotografer ya, untuk mengabadikan momen-momen dari para wisatawan. Nah, ini di gambar 2.19 ini ada jasa pengambilan gambar melalui aerial shoot ya. Jadi memfoto dari udara. Sekarang juga sedang tren ya. Ini jasa aerial shoot menggunakan drone. Selanjutnya ada wilayah pertanian. Di pertanian kita bisa mengembangkan jasa operator alat berat. Misalkan jasa traktor itu ya. Jadi para petani kan sekarang mencari buruh tani susah, banyak menggunakan traktor, menggunakan mesin-mesin. Lalu ada jasa pengeringan hasil pertanian. Ini terutama berguna kalau panennya di musim penghujan ya, yang sulit mendapatkan panas, maka membutuhkan mesin-mesin pengering hasil pertanian. Lalu ada jasa penyedia benih. Biasa ini disediakan oleh Koperasi Unit Desa atau KUD ya, menyediakan benih untuk para petani. Kemudian jasa pengolahan lahan pertanian. Jadi misalkan kita mempunyai karyawan-karyawan yang siap mengolah lahan pertanian, atau kita menyewa sawah untuk kita olah, untuk kemudian kita jual hasilnya. Lalu jasa pengairan, terutama di musim kemarau ini ya. Jadi kalau di desa-desa itu, kalau petani membutuhkan air, mendatangi jasa pengairan yang biasa
diatur oleh pegawai desa. Jadi saluran irigasinya dibuka agar airnya mengalir. Kemudian jasa pembuatan tepung, ini untuk tepung beras misalkan ya, untuk agar lebih tahan lama, atau juga untuk pembuatan roti ya, membutuhkan tepung. Lalu selanjutnya ada wilayah peternakan dan perkebunan, dapat dikembangkan jasa wisata lingkungan. Nah, sekarang ini banyak ya desa-desa wisata, itu termasuk wisata lingkungan. Jadi di desa wisata kita bisa belajar menanam padi, memerah susu sapi, memandikan kerbau, memanen telur ayam, seperti itu. Kemudian ada jasa pembesaran unggas atau ayam potong. Jadi kita membeli bibit ayam, kita pelihara lalu kita jual. Kemudian ada jasa pemeliharaan kandang. Nah, jadi kandang-kandang, biasa kandang sapi, kandang kuda itu ya, kita bisa bertugas membersihkan kandang tersebut ya, membuka jasa itu. Kemudian ada jasa penggemukan sapi. Jadi kita membuka jasa, menerima jasa perawatan. Jadi kita radai kecil, kemudian sampai besar kita jual, seperti itu. Kemudian jasa pembuatan kompos. Jadi dari kotoran-kotoran hewan ternak itu kita terima atau menerima, kita cari kotorannya, kemudian kita olah menjadi pupuk, kita jual ke petani. Kemudian juga ada jasa penyedia biogas. Ini kalau biogas ini harus bekerja sama ya, misalkan satu RT, kita mengumpulkan kotoran ternaknya, kemudian kita olah menjadi biogas, kemudian kita salurkan ke rumah-rumah yang membutuhkan atau telah bekerja sama dengan kita dalam pengadaan biogas. Kemudian selanjutnya ada wilayah pendidikan. Jadi wilayah pendidikan itu bisa kita kembangkan jasa fotokopi dan jilid buku. Besok di sekitar kampus pasti banyak ya fotokopian dan penjilitan. Nah, jilitan itu untuk jilid laporan, praktikum, jilid skripsi, seperti itu. Lalu jasa penyedia makanan, jualan makanan seperti warung, angkringan, jasa cuci dan setrika baju. Nah, biasanya mahasiswa ini jarang yang mencuci sendiri ya, lebih banyak menggunakan jasa laundry. Kemudian jasa pengetikan. Biasa untuk ngetik skripsi kan membutuhkan pengetikan yang rapi dan standar sendiri, maka kita harus biasanya itu kita menggunakan jasa pengetikan. Lalu ada jasa tempat tinggal atau kos-kosan ya. Jadi kita lihat banyak di sekitar kampus itu jasa kos-kosan, karena mahasiswanya datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Kemudian ada jasa penyedia sarana olahraga seperti yang pernah booming, yaitu futsal ya, tempat futsalan seperti itu. Kemudian jasa penyedia media pendidikan. Jadi media pendidikan itu seperti misalkan jasanya kita untuk SMK itu simulator PGMFI, simulator EVI, lalu simulator motor bakar, simulator kelistrikan rumah, simulator mesin bubut, seperti itu misalkan. Kemudian ada jasa penerbitan dan percetakan buku. Biasa tiap-tiap kampus itu punya penerbit sendiri ya. Fungsinya untuk menerbitkan buku-buku yang hasil karya dari dosen-dosen di kampus tersebut. Jadi dosen itu untuk misalkan jadi profesor gitu kan membutuhkan harus membuat buku ya. Bisa dipublikasikan lewat itu percetakan milik kampus, atau kalau tidak itu ya hasil karya penelitian baik dari mahasiswa ataupun dosen diterbitkan lewat itu jasa penerbitan milik kampus.
Kemudian kita berlanjut ke jasa profesi dan pengembangan media pendidikan, itu yang ada di halaman 61. Jadi untuk membuat media pendidikan ini kita membutuhkan kemampuan, yaitu keterampilan dalam membuat desain, membuat sistem mekanik dan elektronik, dan keterampilan dalam membuat program atau pemrograman. Nah, tahap pembuatannya, pertama kita membuat gambar sketsa produk yang dibuat, kemudian kedua menyiapkan bahan baku, ketiga menyiapkan material atau bahan yang akan kita olah, bisa dari akrilik, seng, atau kayu sesuai potensi yang ada atau sesuai barang yang akan kita buat. Lalu keempat, kita potong sesuai desain. Nah, kelima, kita rakit materialnya. Yang keenam, kita pasang sensor-sensor. Jadi semua komponen atau material tadi dirangkai dan dipastikan terpasang dengan benar. Jadi untuk melakukan pemotongan bisa menggunakan komputer ataupun bisa juga dengan mesin laser cutting ya. Jadi komputer dan laser cutting ini teknologi baru ya. Tidak semua pabrik atau industri menggunakannya karena memang peralatannya masih cukup mahal. Jadi untuk mesin laser cutting ini hasil potongannya tergantung dari jenis mesin lasernya. Lalu daya mesin lasernya membutuhkan listrik berapa watt, kemudian settingan kecepatan potong, lalu power dari mesin laser tersebut yang diprogram lewat komputer. Nah, cara memotong dengan laser cutting, pertama kita memasukkan desain kita ke komputer untuk mengatur laser cutting itu. Desainnya itu kemudian dibaca komputer, kemudian kita setting kecepatan dari lasernya dan powernya ya. Jadi setting power atau kekuatan, jadi semakin besar kekuatan dari bahan atau material itu membutuhkan power dari mesin laser yang lebih besar. Kemudian kecepatan itu bila ditingkatkan kita bisa memotong lebih cepat ya material atau bahan itu. Tetapi akibatnya dari semakin tinggi power dari mesin laser itu, maka semakin tinggi panas yang dihasilkan pada laser berpengaruh ke benda kerja, sehingga bisa meninggalkan noda bakar pada bahan atau material atau benda kerja tersebut. Karena itu perlu setting yang sesuai untuk jenis material yang dipotong ya. Misalnya kita menggunakan plastik, menggunakan kayu, menggunakan besi ya, setting kecepatan dan powernya disesuaikan agar jangan sampai misalkan kayunya terbakar atau plastiknya leleh karena terlalu panas seperti itu. Nah, ini gambar komputer dan mesin laser cutting bisa dilihat di buku PKWU di halaman 62. Kemudian peralatan standar jasa perakitan elektronika. Pertama yang A, datang potong untuk memotong kawat, kabel, dan kaki komponen. Yang B, ada tang lancip untuk menjepit benda kerja, atau bisa juga untuk meluruskan kawat, menjepit logam yang panas, atau kita untuk menjepit benda kerja yang kecil. Lalu yang C, ada bor tangan kecil untuk melubangi PCB atau print circuit board. Itu lubang-lubang untuk pemasangan komponen elektronika. Juga ada bor tangan dan mesin bor atau drill ya, untuk membuat lubang dengan diameter yang lebih besar. Nah, lubang-lubang ini disesuaikan dengan mata bor yang dipasang di bor tangan atau mesin bor tersebut. Lalu D, obeng untuk menguatkan dan mengendurkan skru atau skrup. Lalu gergaji untuk memotong bahan. Lalu yang F, ada setrika listrik untuk kita mensablon desain layout dari papan PCB. Nah, biasa di papan PCB yang hijau itu ada layoutnya. Solder untuk memanaskan tenol atau timah untuk memasang komponen elektronika. H, jangka sorong untuk mengukur panjang. I, cutter untuk memotong bahan yang tipis.
J. Gunting untuk memotong bahan yang tipis. K. Buzzer derajat untuk mengukur sudut. Dan L. Multitester ya, untuk mengukur parameter besaran listrik. Ada volt atau untuk mengukur tegangan listrik, ada ampere untuk mengukur arus listrik, dan ada ohm untuk mengukur hambatan listrik. Nah, multitester ini ada dua jenis ya, yaitu analog yang kita pengukurannya atau di multitester itu adanya jarum penunjuk ya. Biasa untuk bisa membacanya ya lebih sulit daripada multitester digital. Yang kedua ada multitester digital yang besarannya ditampilkan dengan langsung angka ya. Ini lebih mudah dibaca, biasa juga multitesternya lebih mahal yang digital. Nah, ini gambarnya peralatan standar itu ada di halaman 64. Kemudian dalam proses pembuatan produk ada diagram alir di halaman 65 ya. Di diagram alir itu ada start, nah, kita ide atau gagasannya apa, kemudian dari ide kita buat desain, kemudian kita dari desain itu kita membuat sistem mekanik, kemudian mekaniknya jadi, kemudian membuat sistem elektronika, kemudian juga pembuatan sistem kendali. Jadi kendali itu untuk kita mengendalikan alat tersebut ya, bisa dengan on off, bisa dengan maju mundur, atau misalkan alat itu bisa bersuara bila mendapat sensor-sensor tertentu. Kemudian selanjutnya apakah dibutuhkan sistem kendali otomatis dengan pemrograman? Bila ya, maka kita harus membuat kode pemrograman. Misalkan pemrograman itu ya pintu otomatis yang ada di bank atau di mall itu ya, yang kita masuk pintunya otomatis terbuka, itu kan ada sensor. Jadi itu membutuhkan pemrograman ya. Jadi kalau ada orang, deteksi orang, maka sensornya akan terhalang oleh orang tersebut sehingga receiver tidak menerima sinyal ya, atau sensor sinyalnya nol, jadi pintunya terbuka. Dia setelah orangnya masuk, sensor memancarkan sinyal lagi yang diterima receiver sehingga sinyalnya tersambung sehingga pintunya menutup kembali, seperti itu contohnya. Kemudian kita lakukan uji coba. Nah, kalau tidak perlu sistem kendali otomatis, kita langsung lakukan uji coba. Setelah uji cobanya sukses, maka benda kita sudah atau produk kita sudah bisa digunakan. Kemudian selanjutnya pengembangan usaha jasa. Jadi pengembangan usaha jasa bisa dilakukan dengan kita mengembangkan skala usaha, bisa juga dengan pengembangan cakupan usaha atau diversifikasi, dan kerjasama gabungan atau eksplorasi baru. Nah, untuk mengembangkan skala usaha, pertama kita bisa meningkatkan kapasitas produksi. Misalkan kita punya pabrik sepeda motor ya, sehari bisa mengeluarkan 10 unit sepeda motor. Nah, karena permintaan produk kita meningkat, kita tingkatkan kapasitas produksinya menjadi 15 unit per hari, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan faktor produksi. Misalkan kita itu ya dagang martabak misalkan. Karena martabak kita laris, maka kita harus meningkatkan faktor produksi. Misalkan kita awalnya punya 1 wajan 1 pegawai, kita tingkatkan jadi kita memasang 2 wajan dan menghire 1 pegawai lagi, jadi pegawainya 2, seperti itu. Lalu pengembangan skala usaha selanjutnya ada tenaga kerja ya. Nah, tenaga kerja ini misalkan kita punya pabrik sarung tangan. Karena sarung tangan kita baru ada lonjakan permintaan dari luar negeri, maka kita merekrut tenaga kerja gitu ya. Besok kalau
permintaannya menurun lagi, tenaga kerja itu sebagian kita rumahkan. Nah, itu contohnya pengembangan skala usaha dengan tenaga kerja. Selanjutnya dengan teknologi, misalkan kita punya pabrik mobil SMK. SMK itu kan rakit mobilnya dengan manual ya. Itu misalkan sehari jadi 2 mobil. Ternyata masyarakat Indonesia banyak memborong SMK, sehingga kita membutuhkan teknologi robotik seperti yang digunakan di pabrik Daihatsu atau pabrik Honda gitu ya. Jadi kita menerapkan teknologi robot itu sehingga kita bisa membuat 10 mobil sehari ya, seperti itu. Kemudian lokasi, misalkan kita punya pabrik jamu di Solo. Karena permintaannya meningkat, kita membangun lagi 1 pabrik di Klaten untuk memenuhi permintaan itu. Kemudian selanjutnya ada jaringan usaha. Jaringan usaha ini misalkan kita itu ya punya pabrik mie instan. Pabrik mie instan, kita awalnya memproduksi mie instan, kecap, bumbu-bumbu itu kita beli ya. Setelah berjalannya waktu, mie instan kita laris, kita membeli pabrik kecapnya, pabrik bumbunya, pabrik minyak gorengnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengembangan cakupan usaha atau diversifikasi, yaitu dengan jenis usaha baru. Misalkan itu ya Pak Haritanu ya, yang punya MNC Group. Dia awalnya pengusaha di bidang televisi ya, ada RCTI, ada MNC TV, ada Global TV. Kemudian dia membuka jenis usaha baru, jadi membeli MNC Sekuritas, membeli Mister Aladin, lalu membuat universitas juga, membuat reksadana, membuat bank, dan membuat jenis-jenis usaha lain. Nah, itu termasuk diversifikasi. Kemudian ada wilayah usaha baru. Jadi misalkan kita pengusaha sukses di Indonesia, kita ingin menambah atau memperluas ke Eropa, maka kita membuat pabrik di Eropa sana ya, untuk kita menjual produk-produk kita di Eropa, menjajaki wilayah baru. Atau yang ketiga, jenis produk baru, misalkan produsen sepeda motor Honda. Honda dulu ada Honda Supra, kemudian ingin melengkapi produknya dengan Matic, maka dia mengeluarkan jenis baru Beat. Kemudian Beat ternyata saingannya yaitu Yamaha mengeluarkan produk baru lagi. Dia mengeluarkan Honda CB 150 karena Mega Pro dan Tiger tidak bisa menghadapi Vision, seperti itu. Lalu yang pengembangan usaha yang terakhir ada kerjasama, gabungan, dan eksplorasi baru. Yang pertama ada trust atau kepercayaan. Jadi pengusaha A bekerja sama dengan pengusaha B dengan kepercayaan ya. Misalkan kita itu ya, kita jualan makanan. Nah, kita mempercayakan kita nitip ke warung-warung. Nah, itu namanya trust ya, cuma berdasarkan kepercayaan. Kemudian selanjutnya ada holding company. Jadi holding company ini perusahaan induk yang punya perusahaan-perusahaan kecil di bawahnya. Misalkan Wings Group itu ya, Wings Group sebagai holding company, dia punya pabrik mie instan, mie sedap, dia punya pabrik sabun colek, Wings, dia punya pabrik makanan ringan, punya pabrik minuman serbuk kemasan, Tijus, punya produknya bermacam-macam, tapi semua itu dibahas
holding company yaitu Wings Group. Lalu ada sindikat. Nah, sindikat ini kita biasa mendengar sindikat perdagangan narkoba ya. Nah, sindikat ini padahal itu salah satu pengembangan usaha ya. Jadi kalau sindikat ini kita itu merekrut orang-orang baru ya. Jadi sindikat ini kita kerjasama dengan si A kemudian mencari lagi si B kemudian kerjasama dengan si C. Nah, itu namanya sindikat ya. Kemudian selanjutnya ada kartel. Nah, kartel ini maksudnya dia menjadi pemain utama di wilayah tersebut ya. Misalkan kita kalau kartel ini misalkan itu ya, di Indonesia itu dulu yang jualan BBM cuma Pertamina ya. Pertamina itu bisa disebut kartel karena dia memonopoli penjualan BBM di Indonesia. Jadi tidak ada perusahaan lain selain Pertamina yang menjual BBM. Nah, sekarang kan ada Shell, ada macam-macam. Itu terutama di Jakarta ya. Di Jakarta ada pilihannya banyak. Kalau kartel yang sekarang ya masih yaitu PLN ya. Jadi di Indonesia tidak ada yang jualan listrik lain selain PLN. Nah, itu contohnya kartel. Ya, sekian dulu pelajaran hari ini atau video ini. Semoga Anda yang menonton video ini dapat mengambil manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa bila menyukai video ini ditekan tombol suka. Bila ingin mengikuti atau ingin tahu video-video terbaru bisa tekan subscribe. Kemudian bisa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru, atau bila ada yang membutuhkan video-video saya bisa membagikannya ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih.